warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir kami dari tugas akhir statistika probabilitas yaitu distribusi F ANOVA. Di kelompok satu di sini saya beranggotakan Melvita, yang kedua Nur Ayu Oktaviani, yang ketiga Farhan Bujarto saya sendiri, yang keempat Arifah Faradila, yang kelima Safa Amelia, yang keenam Siva Amelia. Baik, penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Kepadanya saya persilakan. Pada slide ini saya akan membahas metode analisis one way ANOVA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan antara tiga merek laptop, yaitu HP, Asus, dan Lenovo. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan laptop berbeda pada ketiga merek laptop dengan merek HP, Asus, dan Lenovo, di mana para pembeli laptop di toko ini hanya dihadapkan pada ketiga merek tersebut. Diambil sampel dari 8 minggu penjualan. Pada tabel ini kita bisa melihat data penjualan per minggu untuk masing-masing merek. Yang pertama, minggu pertama, merek HP terjual sebanyak 15 unit, merek Asus 20 unit, dan Lenovo di minggu pertama ada 17 unit. Minggu kedua, merek HP terjual sebanyak 18 unit, merek Asus 25 unit, dan merek Lenovo 23 unit. Di minggu ketiga, merek HP ada 14 unit, Asus 18 unit, Lenovo terjual sebanyak 20 unit. Di minggu keempat ada merek HP terjual sebanyak 20 unit, Asus 22 unit, dan Lenovo 25 unit. Di minggu kelima, merek HP terjual sebanyak 17 unit, Asus 27 unit, dan merek Lenovo 28 unit. Minggu keenam, merek HP terjual sebanyak 23 unit, merek Asus 24 unit, merek Lenovo sebanyak 30 unit. Minggu ketujuh, merek HP terjual 21 unit, merek Asus 19 unit, Lenovo sebanyak 27 unit. Di minggu ke-8, merek HP terjual sebanyak 25 unit, merek Asus 29 unit, dan merek Lenovo sebanyak 33 unit. Selanjutnya, hasil analisis ANOVA pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Okta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil untuk penjualannya, yaitu untuk hipotesisnya H0, hasil penjualan pada ketiga merek laptop tersebut. Untuk H1, hasil penjualan pada ketiga merek laptop tersebut berbeda. Untuk alfanya 5% atau 0,05. Untuk titik kritisnya, itu F tabel 0,5,2,21 sama dengan 3,47. Untuk kriteria pengujiannya, untuk HO diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, dan H1-nya diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Saya akan menjelaskan cara menginput data analisis ANOVA satu arah ke dalam aplikasi Excel. Yang pertama, kita input datanya ke dalam aplikasi Excel seperti berikut. Kemudian kita klik menu data di bar atas. Setelah itu kita pilih data analisis di pojok kanan bagian atas. Setelah itu kita pilih ANOVA single factor. Dan klik OK. Saya izin off kamera karena hasil rekaman videonya mengakibatkan tidak sinkron antara suara dan gambar. Pada input range, kita blok semua data seperti berikut. Kemudian kita grup B-nya kita pilih columns, dan kita checklist labels in first row. Apanya kita isi dengan nilai 0,05, dan output range-nya untuk meletakkan data kita pilih di sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, berikut hasil data analisis ANOVA satu arah.
Terdapat sumber variasi between groups, yaitu antar kelompok, dan within groups, yaitu dalam kelompok. Antar kelompok, jumlah kuadratnya yaitu 159,25, derajat bebasnya 2, kuadrat rata-ratanya 79,65, F hitungnya 4,131, nilai p-value-nya 0,03, dan nilai F tabelnya yaitu 3,46. Dan dalam kelompok, nilai jumlah kuadratnya yaitu 404,75, dan nilai derajat bebasnya yaitu 21, dan nilai kuadrat rata-ratanya 19,27. Maka total dari jumlah kuadratnya yaitu 564, dan total dari derajat bebasnya 23. Antar kelompok bisa kita lihat nilai F hitungnya 4131 lebih besar dari nilai F tabelnya yaitu 3,46. Maka hipotesisnya yaitu diterima H1. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pada rata-rata hasil penjualan dari ketiga merek laptop, yaitu laptop HP, Asus, dan Lenovo. Untuk two-way ANOVA, mahasiswa ilmu kesehatan melakukan penelitian mengenai program tingkat aktivitas beberapa tingkat usia. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Di usia kurang dari 20, tingkat aktivitas fisik ringannya ada 6, 5, 3, dan sedang 25, 18, 20, berikut beratnya 20, 17, dan 22. Dan untuk usia 20 hingga 40 tahun, tingkat aktivitas fisiknya pada ringan yaitu 12, 16, 24, sedangnya 21, 19, 23, dan beratnya 25, 17, 21. Untuk usia lebih dari 40 tahun, tingkat aktivitas fisik sedang 21 syarat dengan raf 5%. Uji apakah ada perbedaan rata-rata tingkat aktivitas fisik pada kelompok umur, kelompok tingkat aktivitas, dan interaksi antara tingkat aktivitas dan kelompok umur. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hipotesis dari soal two-way ANOVA. Ada kolom HO sama dengan tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori tingkat aktivitas. H1 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori tingkat aktivitas. Lalu baris HO tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori usia. H1 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori usia. Lalu interaksi HO tidak ada interaksi antara variabel tingkat aktivitas dan usia. H1 ada interaksi antara variabel tingkat aktivitas dan usia, maka taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Farhan Pujiharto, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Safa Amelia. Di sini saya akan menjelaskan derajat bebas. Yang pertama, volume 1 dalam kurung baris sama dengan B kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Yang volume 1 interaksi sama dengan K kurang 1 tutup kurung buka kurung B kurang 1 tutup kurung sama dengan sama aja kayak dalam kurung 4 dikurang 1 tutup kurung buka kurung 3 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 6. Volume 1 buka kurung kolom tutup kurung sama dengan K kurang 1 sama dengan 4 kurang 1. Hasilnya 3.
Volume kedua Galat sama dengan BK buka kurung N minus 1 tutup kurung sama dengan 3 dikali 4 buka kurung 3 dikurang 1 tutup kurung. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi seperti itu. Untuk kriteria pengajuan p-value lebih besar A maka tolak HO atau diterima H1. P-value lebih besar dari A maka terima HO. Selanjutnya, ANOVA 2 arah, sama caranya klik menu pada bar atas, kemudian klik data analisis, dan pilih ANOVA two factor with replication, kemudian klik OK. Untuk input range-nya, kita blok data seperti berikut. Kemudian row per sampelnya kita isi dengan nilai 3, alpanya yaitu 0,05, untuk output range-nya kita pilih di sini untuk penempatan hasil data analisis. Setelah itu kita klik OK. Berikut hasil data analisis ANOVA 2 arah untuk sampel atau usia. Jumlah kuadratnya yaitu 112,5, nilai derajat bebasnya 2, nilai kuadrat rata-ratanya yaitu 56,25, dan nilai F hitungnya yaitu 6,076, nilai F stabilnya 3,55. Nilai p-value-nya yaitu 0,009, lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Maka hipotesisnya yaitu diterima H1. Maka disimpulkan bahwa terjadi perbedaan rata-rata aktivitas fisik setiap usia. Kemudian kolom atau tingkat aktivitas fisik, nilai jumlah kuadratnya yaitu 267,6, nilai derajat bebasnya 2, dan nilai kuadrat rata-ratanya yaitu 133,8, nilai F hitungnya 14,4, dan nilai F stabilnya 3,55. Untuk nilai p-value-nya yaitu 0,0001, nilainya lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka hipotesisnya diterima H1. Disimpulkan terjadi perbedaan rata-rata aktivitas fisik setiap tingkat aktivitasnya. Kemudian, interaction atau interaksi antara usia dan tingkat aktivitas fisik untuk jumlah kuadratnya yaitu 501,03, nilai derajat bebasnya 4, dan nilai kuadrat rata-ratanya yaitu 125,2, nilai F hitungnya 13,5, nilai F stabilnya 2,9. Dan untuk nilai p-value-nya yaitu 0,00002, lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Maka hipotesisnya yaitu diterima H1. Bisa disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara variabel tingkat aktivitas fisik dengan usia. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.